Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih anak-anak? Semoga kalian semua dan juga keluarga sehat selalu dan kalian tetap semangat belajarnya walaupun belajarnya di rumah ya. Nah, ketemu lagi sama Ibu di pelajaran matematika. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu bersama. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, silahkan kalian siapkan dahulu alat tulisnya. Hari ini kita akan belajar mengenai materi segi 4, yang tentunya Ibu yakin kalian pernah mempelajarinya ketika SD, entah itu kelas 4, 5, atau kelas 6, dan di kelas 7 ini kita akan mempelajarinya kembali, dan mungkin yang berbeda nanti akan ada jenis soal atau soalnya lebih bervariasi. Dan Ibu harap kalian menonton video ini sampai akhir ya, dan juga video yang kedua, karena nanti ada kaitannya dengan soal yang akan Ibu berikan di akhir pembelajaran. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita mengingat kembali apa yang sudah kalian ingat sejak SD. Nah, ini segi 4. Apa itu segi 4? Segi 4 itu adalah sebuah bangun datar yang memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Bentuknya apa saja? Ada 6 ya yang biasa kita kenali dan memiliki nama-namanya. Dan pasti kalian sudah mengenalinya. Ini memiliki 4 sisi. Semuanya bangun ini memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Maka itu dinamakan segi 4, memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Ada juga yang namanya ini segi 4 tidak beraturan. Kalau yang ini sama, memiliki 4 sisi dan juga memiliki 4 sudut. Namun bentuknya tidak beraturan atau sembarang. Dan segi 4 ini tidak memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh ke-6 bentuk yang lain. Jadi dinamakan sembarang atau segi 4 tidak beraturan. Dan bentuknya tidak hanya seperti ini ya. Nah, langsung saja kita mulai. Nah, kita akan membahas 3 buah bangun dulu ya hari ini ya. Ada persegi panjang, ada jajar genjang yang akan kita bahas hari ini. Untuk 3 yang lainnya, insya Allah minggu depan ya. Yang pertama ada persegi. Apa saja sifat-sifat persegi? Itu yang pertama ada semua sisi persegi adalah sama panjang. Mari kita lihat. Ibu punya bangun persegi di sini ya, A, B, C, D. Dan keempat sisinya itu yaitu AB, BC, CD, dan DA memiliki panjang yang sama. Itu ciri-ciri persegi. Kalian juga pasti masih mengingatnya ya. Yang kedua, memiliki 4 sudut siku-siku. Apa tandanya? Biasanya yang di ujung seperti ini ada tanda seperti ini ya. Kalau ada tanda seperti ini, itu tandanya siku-siku. Dan besarnya itu berapa? Masih ingat? Ya, siku-siku itu, sudut siku-siku itu besarnya 90 derajat. Yang ketiga, memiliki 2 diagonal sama panjang dan saling membagi 2 sama panjang. Ibu buat lagi yang baru agar tidak menumpuk di atas. Nah, ini. Ada diagonal BD. Diagonal itu yang membagi daerah persegi menjadi 2 bagian ya. Dan juga ini ada diagonal AC. Nah, 2 diagonal ini sama panjang, jadi AC sama dengan BD panjangnya. Dan ada kata nih, saling membagi 2 sama panjang. Ini kan berpotongan di tengah-tengah ini ya. Nah, misalnya nih, titik tengah ini O misalnya. Dari titik O ini, dari O ke A, dan dari O ke C itu sama panjangnya. Begitupun dari O ke B dan O ke D, panjangnya sama. Nah, itu maksud kalimat nomor 3 ya. Nomor 4, diagonal-diagonal persegi saling berpotongan tegak lurus. Contohnya ini nih, ini kan diagonalnya keduanya berpotongan di titik tengah ini. Ini nih, di sini itu
sudutnya siku-siku di 90 derajat nih, ini nih. Ini juga sama 90. Ini juga 90. Nah, yang kelima, sudut-sudut persegi dibagi 2 sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Ini kan sudutnya siku-siku ya, 90 derajat. Diagonal ini membagi menjadi 2 bagian yang sama. Ini Ibu tandai, nah ini warna hijau. Berarti ini 45, ini juga 45. Karena kan 90 dibagi 2, jadi kan 45 kan sama. Ini juga sama, ini 45, dan yang lainnya juga sama. Yang keenam, memiliki 4 sumbu simetri. Sumbu simetri itu apa? Masih ingat? Jadi, sumbu simetri itu kalau dilipat akan membentuk bentuk dan ukuran yang sama, dan keduanya saling menutupi dengan sempurna ya. Nah, contohnya nih, bayangkan kalau AC dilipat, kalian lipat, dan itu akan membentuk dengan ukuran yang sama dan saling menutupi dengan sempurna, sama banget gitu ya, ditutup sempurna, ditutup rapi. Dan itu AC merupakan sumbu simetri. BD juga sumbu simetri. 2 ya, ada 2 tuh, yang 2 udah dapet. 2 lagi mana? Yang ketiga ini nih, 3. Ini juga kalau dilipat kan akan menjadi saling menutupi. Yang keempat, nih, ini kan, jadi ada 4. Ini kita sambil mengingat lagi ya. Dan selanjutnya kita akan membahas keliling dan luas persegi. Ini ada bangun persegi nih. Ini namanya kan S sisi. Ini juga sama sisi. Yang mana keliling itu? Keliling itu adalah ini, yang garis hitam nih, yang warna hitam ini, yang mengelilingi bentuk persegi ini. Apa rumusnya? Masih ingat? Betul ya, 4 dikali S atau 4 kali sisi. Dari mana 4? Ini kan ada 4 sisi dan keempatnya itu sama, jadi itu 4 dikali sisi. Yang kedua, tentang luas persegi, rumusnya itu S kali S, sisi kali sisi. Pernah ya itu ya, masih ingat ya? Selanjutnya langsung aja ke persegi panjang. Apa saja sifat-sifat persegi panjang? Kita lihat. Yang pertama, sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Ada persegi panjang ABCD, yang mana saja yang berhadapan? Tuh ya, AB dan CD saling berhadapan dan juga sejajar, dan panjangnya itu sama ya, AB sama dengan CD. Begitupun dengan BC dan AD sama ya, sama panjang. Yang kedua, memiliki 4 sudut siku-siku. Sama seperti tadi, ini 90 derajat ya, setiap ujungnya, setiap sudutnya. Yang ketiga, memiliki 2 diagonal sama panjang dan saling membagi 2 sama panjang. Ibu buat lagi yang baru biar tidak menumpuk. Sama ya, ini diagonalnya AC dan ada diagonal BD. Dan sama, ini saling membagi 2 sama panjang. Dari titik tengah ini ke A dan juga dari titik tengah ini ke C sama panjangnya. Yang keempat, memiliki 2 sumbu simetri. Kalau tadi persegi memiliki 4 sumbu simetri, kalau persegi panjang hanya ada 2. Yang mana saja? Bukan yang ini ya. Karena ini kalau dilipat, keduanya itu tidak akan menutupi dengan sempurna, jadi tidak akan saling menutup. Yang mana? Ini kan ya, masih ingat ya? Ini 1, juga 2 ini, yang garis putus-putus. Masih ingat ya? Itu namanya sumbu simetri. Nah, sekarang kita akan masuk ke rumus luas persegi panjang dan juga kelilingnya. Masih ingat ya? Keliling persegi panjang itu apa? Ini. Oh ya, sebelum itu ini kan biasanya ini namanya P ya, atau panjangnya. Terus ini lebarnya nih. Apa rumus kelilingnya? Masih ingat? Betul. Kelilingnya itu 2 dikali panjang tambah lebar. Dan luasnya apa? P kali L, atau panjang dikali lebar. Ini kalian pasti juga pernah mengingatnya, atau sampai sekarang harus diingat ya. Kita lanjut selanjutnya. Selanjutnya yaitu jejar genjang. Apa saja sifat-sifatnya? Yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Ini ada jejar genjang ABCD, mana saja yang berhadapan? Betul ya,
AB dan CD berhadapan dan keduanya sejajar dan panjang keduanya itu sama, jadi AB itu sama dengan CD. Lalu yang kedua, sama ini juga nih, BC sama dengan AD. Lalu yang kedua, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Mana saja? Contohnya nih, sudut B berhadapannya dengan yang mana? Berhadapan. Nah, berhadapan dengan yang D. Maka besar sudut B dan juga D sama. Jadi kalau yang B 50 derajat, yang D juga 50 derajat. Jadi sama ya besarnya ya. Dan mana lagi? Betul, sudut A berhadapan dengan sudut C. Maka keduanya besarnya sama. Kalau yang sudut A 100 derajat, maka sudut C juga 100 derajat. Itu ya, jadi yang saling berhadapan itu sama. Yang ketiga, jumlah dua sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Yang berdekatan, kalau tadi yang berhadapan, sekarang yang berdekatan. Mana yang berdekatan? Contohnya nih, ini sudut B dan juga sudut C berdekatan. Jadi kalau dijumlahkan itu, jumlahnya itu katanya 180 derajat. Misalnya nih, ini sudut B besarnya itu 130 derajat. Nah, sudut C ini pasti berapa? Betul, pasti ini 50, karena kan sudut B dengan sudut C berdekatan ya. Berarti kalau ini 130, sudut C 50, karena kan biar jadi 180, karena kan 130 ditambah 50, 180 gitu ya. Jadi pokoknya ingat, yang berdekatan sudutnya itu jumlahnya 180 itu ya. Kalau yang berhadapan itu sama besar, kalau yang berdekatan ketika dijumlahkan 180. Lalu yang keempat, memiliki dua diagonal yang tidak sama panjang, tetapi saling membagi dua sama panjang. Jadi kalau di jejar genjang, diagonalnya tidak sama panjang, kan kalau tadi di persegi sama di persegi panjang sama panjang ya. Kalau di jejar genjang tidak ya, nggak sama panjangnya. Sama ya, ini diagonalnya ada BD, ada AC. Namun ini katanya saling membagi dua sama panjang. Maksudnya ini nih, dari titik tengah ke B dan juga titik tengah ini ke D itu panjangnya sama. Ini juga sama nih, dari titik tengah ke C dan dari titik tengah ke A itu panjangnya sama. Tapi AC dan BD itu panjangnya nggak sama ya. Nah, ini misalnya ada titik O nih. OD sama OB itu sama panjangnya. OC sama OA sama panjangnya. Yang kelima, jejar genjang tidak memiliki sumbu simetri. Jadi kalau jejar genjang itu tidak memiliki sumbu simetri yang kalau dilipat itu akan saling menutupi dengan sempurna. Kalau jejar genjang nggak punya ya, masih ingat ya? Oke, lanjut ke keliling dan luas jejar genjang. Ingat ya, keliling itu yang hitam ini ya, yang mengelilingi daerah tersebut, yang mengelilingi bangun datar tersebut. Ini ya, ini ada jejar genjang ABCD. Apa saja kelilingnya? Keliling jejar genjang itu yaitu jumlah semua sisi. Ini karena di gambarnya ABCD, berarti ini AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Jadi semua angka yang mengelilinginya itu ditambahkan. Masih ingat ya? Jadi semua angka yang mengelilinginya ditambahkan. Kalau ininya rumusnya tidak selalu seperti ini ya. Gimana soal ya? Yang penting kalian ingatnya itu keliling jejar genjang itu jumlah semua sisi. Jadi angka yang mengelilinginya semuanya dijumlahkan. Terus lalu luasnya apa? Nah, luasnya itu kan alas kali tinggi, A dikali T. Yang mana alasnya? Alas itu yang bawah ya, yang bawah. Tapi kan ini AB sama dengan CD ya. Pokoknya alas itu biasanya yang memiliki garis yang sejajar. Jadi yang garisnya itu horizontal
yang lurus seperti ini, itu alas ya. Lalu tingginya yang mana? Hati-hati, tingginya itu bukan yang ada ini, bukan yang miring ya. Tingginya itu yang yang ini. Masih ingat ya? Ini tingginya. Ataupun yang sebelah sini nih, tingginya. Apa tandanya? Tandanya itu tinggi dan alas itu harus tegak lurus. Nih, harus 90 derajat. Pokoknya di soal manapun, dibangun apapun, yang namanya alas dan tinggi itu harus saling tegak lurus. Besarnya itu harus 90 derajat. Tuh ya, jadi alasnya ini, tingginya ini ya. Juga sama nih siku-siku nih, pokoknya harus saling tegak lurus. Apa tandanya? Ada siku-siku. Antara alasnya dan tingginya ada siku-siku. Hati-hati ya, tinggi itu bukan yang di sini ya. Bukan yang miring yang ini ya. Nah, itu ibu udah menekankan ya. Tinggi itu yang ini ya. Oke. Nah, beres deh. Sekarang kita langsung saja masuk ke latihan soal. Kalian buka video yang kedua. Di video itu ada latihan soal yang tentunya berbeda dengan ketika SD. Dan ibu jelaskan di sana dan akan ada di soal di akhir pembelajaran. Selamat dan semangat. Semangat terus, semangat nontonnya, semangat menyimaknya. Assalamualaikum.